Selamat bertemu dan salam sejahtera bagi saudara-saudara semua. Semoga sehat, semoga semua dalam keadaan sukacita di dalam Yesus Kristus. Bersama kembali kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari karunia-Mu, untuk hidup anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Saatnya kami akan kembali mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan. Tolonglah kami ya Roh Kudus untuk mendengar. Tolonglah kami untuk mengerti dan beri kuasa untuk melakukan firman-Mu. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Dengarkan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita dari Matius pasal 21 ayat 28 sampai ayat yang ke-32. Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, menolak kebenaran. Mana lebih baik mengatakan ya, tetapi tidak melakukannya, atau mengatakan tidak, tetapi kemudian melakukannya? Itu yang Tuhan Yesus tanyakan kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Jawaban mereka menjadi dasar untuk Tuhan Yesus memberikan pemahaman atau kemudian menghakimi mereka. Para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi adalah pemimpin-pemimpin agama yang seperti anak sulung dalam kisah Tuhan Yesus tadi. Mereka lah yang pertama-tama diberikan firman Tuhan. Tetapi sayang, mereka tidak menindaklanjutinya dengan mempercayai lalu melakukan kehendak Bapa. Akibatnya, mereka tetap tinggal di luar kerajaan Allah. Hal sebaliknya terjadi. Para pemungut cukai dan perempuan sundal adalah seperti anak kedua yang menyesali sikap berdosa mereka dan bertobat ketika Yohanes Pembaptis menegur mereka. Contoh jelas kedua kelompok ini ternyata tidak membuat para pemimpin agama itu menyesali sikap mereka dan bertobat. Mengapa para pemimpin agama ini begitu sulit untuk percaya dan bertobat? Pertama, mereka menganggap diri lebih tinggi daripada kebanyakan orang. Yang perlu bertobat adalah orang berdosa, bukan mereka. Yang kedua, para pemimpin agama ini dibutakan oleh status mereka. Mereka merasa bahwa sebagai pemimpin agama tidak mungkin mereka ditolak oleh Allah. Status menghalangi mereka untuk bertobat. Saudara-saudara, masalah yang sama terjadi kini. Banyak pemimpin juga aktivis rohani yang tidak peka atau buta akan kebutuhan pembaruan hidup
dan ketaatan kepada firman. Mereka terlalu yakin dengan status mereka sehingga gagal untuk rendah hati menerima teguran. Dan akibatnya, mereka sendiri tidak masuk dalam kerajaan surga dan menghalang-halangi orang lain untuk masuk, atau dengan kata lain menjadi batu sandungan. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, akan tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, inilah kebenarannya. Saat kita percaya, maka itu diikuti dengan ketaatan untuk melakukan kehendak Bapa. Kiranya kita semua diberkati melalui firman Tuhan ini. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhanlah yang akan menolong kami melakukannya. Roh Kudus akan menuntun kami selalu pada kebenaran-Mu. Hidup kami dapat kami hidupi menurut firman Tuhan dengan taat dan melakukan kehendak Bapa di surga. Ya Tuhan, terima kasih untuk kehidupan karunia-Mu. Secara khusus kami berdoa pada saat ini untuk kegiatan vaksinasi di DOM yang diprakarsai oleh Badan Kerjasama Gereja-Gereja sekota Balikpapan. Kiranya Tuhan menuntun dengan tangan kasih-Mu sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar dan baik, cuaca yang memungkinkan untuk bisa berjalan dengan baik. Semua peserta vaksin dengan penuh kesadaran dan dengan sukacita dapat mendukung program pemerintah dan hadir untuk menerima vaksinasi. Dan Tuhan bertindak dalam segala sesuatunya sehingga semuanya aman dan baik adanya. Semua yang terlibat di dalamnya, baik petugas maupun para peserta vaksin, kami sama-sama aman dalam lindungan Tuhan. Dan biarlah kegiatan ini menjadi kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Berkat-Mu bagi setiap petugas yang boleh mengambil bagian di dalamnya, bahkan bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Berkati jemaat-Mu Immanuel Batakan untuk terus bertumbuh ke arah Yesus Kristus Tuhan. Semakin hari semakin berbuah di dalam iman, dan karya kami semakin nyata untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa kami di surga, semua pendengar firman-Mu Engkau berkati dalam gumul dan juang mereka masing-masing. Tuhan ada untuk mereka, membuat mereka berhasil dalam segala pekerjaan, usaha maupun rencana-rencana mereka. Dan melawat mereka yang sakit, memulihkan mereka, menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, ini doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji
Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa